Halo guys, welcome to Take It Right. Salam kenal, saya Muhammad Rohim, biasa dipanggil Mas Kim atau Pak Kim. Saya adalah Data Science Lecture Manager di Purwadika Digital Technology School. Di episode kali ini kita akan membahas tentang Tableau. Tableau adalah sebuah tools yang sering dipakai oleh para data scientist di industri. Bagaimana cara penggunaannya? Mari kita praktekkan bersama di video kali ini. Oke, mari kita praktekkan bagaimana cara penggunaan Tableau. Pertama, teman-teman membuka halaman seperti demikian. Kemudian teman-teman silakan klik saja Connect to Data. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat ada pilihan file yang bisa teman-teman pilih. Ada Microsoft Excel, ada text file, JSON file, Microsoft Access, PDF file, special file, statistical file, dan jenis-jenis data yang lain. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan Microsoft Excel. Oke, di sini kita sudah menggunakan data sampel, yaitu sampel data Superstore. Silakan teman-teman pilih, lalu kita klik Open. Oke, seperti demikian. Oke, di sini teman-teman bisa melihat pada Excel tersebut ada beberapa sheet yang bisa kita pakai, ada orders, ada people, dan ada returns. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan sheet orders. Oke, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa kolom. Ada row ID, ada order ID, ada order date, dan seterusnya. Oke, di sini datanya sudah siap. Kemudian, teman-teman silahkan masuk ke sheet 1, di mana teman-teman nanti bisa menggunakan sheet 1 ini untuk membuat sebuah visualisasi. Pertama, mari kita praktekkan bagaimana membuat visualisasi yang paling sederhana, yaitu membuat line plot. Pertama, kita akan memilih order date. Oke, kita masukkan order date di dalam kolom. Kemudian kita ganti order date-nya di sini, kita ganti menjadi month, sehingga kita bisa mendapatkan datanya nanti per bulan. Kemudian kita akan mengisi rows-nya di sini menggunakan data sales. Oke, silahkan teman-teman klik, lalu teman-teman drag ke sini. Nah, cukup drag and drop saja. Nah, seperti demikian. Seperti teman-teman lihat, di sini kita sudah mendapatkan sebuah line plot. Di sini kita bisa melihat performa sales di tiap bulan Januari, kemudian bulan Februari ada penurunan, kemudian ada kenaikan secara signifikan di bulan Maret. Oke, misalkan teman-teman ingin menampilkan data salesnya ini di tiap data point di sini. Oke, sehingga kita tinggal mendrag, ya, kita klik salesnya di sini, kemudian kita drag, kemudian kita drop di labels. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini sudah ada labelsnya sum of sales. Oke, seperti demikian. Nah, teman-teman bisa menganalisa kenaikan dan penurunan sales di tiap bulan. Kemudian kita ingin mengganti nama sheet-nya di sini. Mudah saja, teman-teman tinggal ganti sheet-nya satu ini menjadi, misalkan saya ganti menjadi line plot. Oke, nah di sini ada perubahan, di sini menjadi line plot. Oke. Selanjutnya kita akan praktekkan bagaimana cara membuat bar plot atau diagram batang. Kita akan menggunakan data untuk columns-nya atau sumbu X-nya. Kita menggunakan region. Oke, region teman-teman tinggal klik, kita drag and drop di columns. Oke, seperti demikian. Kemudian untuk datanya saya masih menggunakan data sales. Saya ingin tahu bagaimana performa sales di tiap region. Oke, sehingga nanti sumbu Y-nya atau rows-nya adalah sales. Nah, seperti demikian. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah ukurannya. Di sini teman-teman tinggal arahkan kursornya ke arah sini, kemudian akan berubah. Oke, tinggal teman-teman geser. Nah, di sini perubahan ukurannya. Kemudian selanjutnya bagaimana kita ingin mengubah warna pada bar plot di sini. Misalkan kita ingin memberi warna yang berbeda pada tiap region. Misalkan sentral ada warna sendiri, yang east atau timur di sini ada warna sendiri, maka kita tinggal mengdrag region ke dalam color. Oke, seperti demikian. Untuk yang warna orange di sini adalah east, kemudian yang barat di sini warnanya adalah hijau, seperti demikian. Kemudian kita ingin menampilkan di tiap batangnya di sini, di tiap barnya di sini ada keterangan misalnya salesnya atau misalkan profitnya, kita juga bisa. Sehingga kita tinggal drag profitnya,
kita pindahkan ke dalam labels. Oke, seperti demikian. Oke, di sini kita bisa memantau langsung, kita arahkan kursornya, misalkan di sentral di sini, kita bisa tahu regionnya sentral, profitnya 39,7 dolar, kemudian salesnya 501, sekian. Oke, sehingga di sini kita bisa menganalisa langsung. Kemudian kita bisa juga menambahkan sebuah filter di dalam sebuah visualisasi di dalam Tableau. Caranya mudah saja, misalkan kita membuat filternya menggunakan region. Seperti demikian. Oke, kemudian oke. Kemudian kita show filters seperti demikian. Oke, misalkan di sini teman-teman ingin menampilkan hanya beberapa region saja, tinggal teman-teman ya di sini teman-teman klik saja untuk yang sentral, misalkan dengan sort. Oke, di sini hanya menampilkan 2 region saja, seperti demikian. Misalkan ingin menampilkan semuanya lagi, teman-teman centang untuk yang all. Oke, seperti demikian. Oke, kita sudah membuat bar plot di sini. Misalkan kita ganti namanya menjadi bar plot. Oke, di sini tinggal teman-teman rename menjadi bar plot. Oke, seperti demikian. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat map. Oke, teman-teman new worksheet lagi, teman-teman klik. Oke, seperti demikian. Untuk membuat sebuah map, maka kita membutuhkan data latitude dan longitude, seperti demikian. Cuman kalau kita memilih state, dia akan otomatis akan mengenerate longitude dan latitude-nya. Nah, teman-teman tinggal klik 2 kali saja, atau double klik. Nah, seperti demikian. Nah, akan otomatis pada columns akan dimasukkan longitude, kemudian rows-nya akan dimasukkan latitude. Tapi misalkan teman-teman tidak memiliki data yang auto-generate seperti demikian, teman-teman tinggal mencari kolom longitude di dalam columns, kemudian data latitude di dalam rows, seperti demikian. Nah, di sini teman-teman juga harus memperhatikan, misalkan di sini ada 49 data yang tidak diketahui. Mungkin ini karena efek dari setting dari laptop kita. Tinggal teman-teman klik saja. Kemudian edit location. Nah, di sini karena region yang saya set di komputer saya adalah Indonesia, maka kita tinggal ganti saja karena di sini stage-nya adalah di United States atau Amerika Serikat. Kita tinggal ganti saja menjadi United States-nya. Oke, jangan dicari Amerika Serikat karena nggak akan ketemu. Oke, lalu kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat setiap data point-nya sudah ada tanda titik-titiknya, ini berarti datanya sudah pas. Kemudian kita ingin memberi warna di setiap state-nya di sini. Misalkan kita konsisten ya, misalkan kita konsisten menganalisanya seputar sales, misalkan kita masuk ke tim sales, maka kita tinggal drag saja sales-nya ini ke dalam color. Sehingga setiap state-nya akan diwarnai oleh performa sales-nya. Nah, di sini ada keterangan birunya semakin gelap itu menunjukkan salesnya semakin tinggi. Oke, di sini. Nah, kemudian teman-teman ingin menampilkan juga misalkan nama-nama state-nya ini. Misalkan teman-teman belum hafal ini yang berada di wilayah ini, wilayah mana, misalkan biar ketika lihat langsung ketahuan ini berada di state yang mana, maka kita tinggal menambahkan label. Menambahkan apa? Menambahkan state-nya. State-nya tinggal kita drag ke dalam labels. Nah, seperti demikian. Kita sudah tahu misalkan ada di wilayah mana saja yang birunya semakin gelap. Sehingga kita misalkan di strategi bisnis kita bisa mengarahkan sumber daya kita fokus ke wilayah-wilayah yang di situ sales-nya yang tinggi. Sehingga kita memberikan strategi diskon, strategi SDM-nya bisa lebih sesuai. Sehingga kita bisa membuat perusahaan kita data driven. Ya, bukan berdasarkan asumsi, berdasarkan like or dislike pada karyawan kita, tapi semuanya based on data. Oke, misalkan kita ingin menampilkan, ya, misalkan kita ingin menampilkan 10 states yang performa sales-nya terbaik. Oke, sehingga kita ingin memberikan reward state mana saja yang di situ kinerja sales-nya paling bagus. Maka kita tinggal drag saja, ya, mudah saja state-nya ke dalam filter. Karena di dalam Tableau sekali lagi tidak ada coding sama sekali, kita tinggal drag and drop gitu saja. Oke, ini masalah pembiasaan teman-teman dalam menggunakan tools dari Tableau. Oke, setelah stage-nya tadi saya drag ke dalam filter, kemudian muncul seperti demikian.
kemudian kita klik top. Oke. Kemudian kita ganti menjadi by field. Kemudian kita ganti kategori, kita ganti menjadi sales. Oke, otomatis sum, kemudian top 10. Oke, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Nah, di sini kita bisa tahu wilayah-wilayah mana saja atau stage mana saja yang di situ termasuk 10 stage dengan performa sales terbaik. Kita bisa dapatkan di sini ada California, Texas, Florida, Virginia, Pennsylvania, dan lain-lain. Oke, sehingga wilayah di luar ini mungkin kita perlu memberikan diskon yang lebih banyak dan sebagainya. Dan kita pun juga tahu wilayah-wilayah mana saja yang bisa kita beri penghargaan ke karyawan dengan performa sales yang paling bagus. Oke, kemudian terakhir kita ganti judul map visualisasinya, misalkan kita ganti menjadi map. Oke, seperti demikian. Oke, untuk visualisasi kita hanya mempraktekkan 3 saja, yaitu line plot, bar plot, dan maps. Selanjutnya akan saya kenalkan bagaimana cara membuat story. Oke. Nah, seperti demikian. Mungkin teman-teman familiarnya dengan IG story, tapi kali ini story yang digunakan untuk menjelaskan per masing-masing plot. Misalkan di sini kita ingin menampilkan satu persatu, misalkan story pertama kita akan jelaskan line plotnya dulu. Nah, teman-teman bisa menambahkan caption di sini. Oke, misalkan kita menambahkan captionnya, misalkan performa sales di tiap bulan. Nah, kita bisa menambahkan lagi, misalkan keterangannya lebih panjang juga bisa. Oke, misalkan kita menambahkan story baru juga bisa, misalkan di sini. Story, new story. Nah, di sini bisa nambahkan lagi, misalkan untuk yang bar plot. Oke, misalkan kita gantikan, misalkan ini perbandingan sales di tiap region. Oke, ini adalah story. Selanjutnya, terakhir kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat dashboard. Oke, teman-teman silahkan klik saja new dashboard seperti demikian. Oke. Selanjutnya kita pilih size-nya yang paling besar, misalkan. Oke, di sini teman-teman tinggal drag saja. Untuk yang map-nya, misalkan saya taruh di atas. Oke, seperti demikian. Terus kemudian kita ingin di bawahnya kita tambahkan dengan bar plot. Oke, misalkan seperti demikian. Nah, teman-teman nanti bisa membuat dashboardnya lebih luas, sehingga kita bisa membuat dashboardnya lebih lengkap. Misalkan di sini kita tambahkan plot-plot yang lain juga bisa. Terakhir, setelah kita membuat dashboard seperti demikian, kita bisa menyimpannya ke dalam Tableau Public. Nah, misalkan teman-teman ingin menyimpannya ke dalam lokal komputer teman-teman, silakan teman-teman bisa membeli subscription pada Tableau. Tapi jika teman-teman ingin mempraktekkan sendiri secara gratis seperti ini, maka teman-teman menyimpannya harus di Tableau Public. Tinggal ketik file, kemudian save to Tableau Public. Oke, kemudian saya ganti menjadi misalkan di sini belajar Tableau. Oke, kemudian saya ketik save. Nah, di sini sudah proses. Oke, nah di sini sudah muncul pada Tableau Public. Oke, seperti demikian kita sudah membuat dashboard sederhana di dalam Tableau Public. Oke, sekian praktikum kali ini. Nah, itu tadi adalah dasar-dasar penggunaan Tableau yang bisa kamu praktekkan sendiri di rumah. Sekian video kali ini. Jika teman-teman ada saran mengenai tutorial teknologi digital yang akan dibahas di video selanjutnya, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you for watching. See you.